Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man absana bisalih wa ala kulli nadin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jami' abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi min an-nabiyyin wal mursalin wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa min mustahidin wa yawmiddin wa sayyidina Abi Bakr wa Umar wa hadrati muslimin wa Ali Badrin wa hadrati sayyidina Hasan sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu anhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min dunyaka na'budu wa nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim الذي جميع يدعون والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين وربنا عباد المجتهدين والذين في الدين الشهادين الحاضرين والذين المسلمين المحدثين حضرة سلطان الشيخ عبد القادر الدين قدس وحضرة جامع رجال الأعظام الجبان وكبار والدين رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأمامنا وأمهاتنا وأخوانا وأمهاتنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهل مقدمهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sedaya jamaah Masjid Taqwa ingkang kula mulyakaken, para sesepuh bini sepuh para kiai ingkang kula hormati, monggo sareng-sareng kita aturaken raos syukur dhateng Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi umur kula panjenengan dipun sambung kalih Allah ngantos menangi bulan suci Ramadan ingkang kantun beberapa hari kanthi kondisi sehat walafiat, rezekine melimpah ruah, imane tambah kiat, ibadahe tambah mempeng. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, deres mawon iki berulang-ulang mengulang-ulang napa ingkang sering kita aturaken tentang fadilah Ramadan, tentang kemuliaan Ramadan, tentang kewajiban. Dadi kula panjenengan tidak terpancang tenggene masalah fadilah dan kemuliaannya, tetapi juga harus menyadari bahwa Ramadan adalah berkewajiban kita puasa di dalamnya. Poso niku artine ngeker sangka mangan ngombe
hubungan suami istri dari mulai imsak benake omong ngantos manjing waktu maghrib. Jadi poso niku sedina, mboten enten poso setengah hari. Nek cah cilik dalam rangka melatih nggih poso beduk, pokoke krungu beduk ya mandek. Artinya mboten saged dipun siasati aku poso setengah hari, setengah hari nek ping pindho kan ya sedina. Jadi mboten poso setengah hari terus esok setengah hari, nek dikelompokne setengah hari berarti sedina kuwi jenenge melintir melintir hukum. Ayaman, terus wonten ayate beberapa hari, yang disebut hari nggih pokoknya waktu awan, kawitane awan metune fajar ngantos manjing waktu maghrib. Jadi nggak ada puasa setengah hari nggak ada. Dene nek sing banyol ngono ya wis karo-karepmu dhewe lah gitu. Hadirin rahimakumullah, ayatnya jelas bahwa puasa itu diwajibkan oleh Allah melalui firman-Nya. Indah banget kalau kita mau berpikir ayat puasa itu. Yang lain-lain niku tegas, aqimus shalah wa atuz zakah, lakukan sholat, perintah jelas, berikan zakat. Tapi tenggene Quran niku ayat niku halus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kalau panjenengan dipanggil kalian Allah, diundang kalian Allah dengan sebutan orang-orang yang beriman. Kita punya identitas sebagai seorang mukmin, maka Allah memanggilnya, mengundangnya dengan secara umum, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa beriman, yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Diwajibkan. Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berpuasa ben gak meri. Allah teruskan dawuhipun sebagaimana Allah wajibkan, diwajibkannya puasa atas orang-orang kaum sebelum kamu. Di sing poso niku ora mung awake dhewe umat Muhammad mboten, tetapi umat para nabi terdahulu juga ada syariat puasa. Syariat puasa niki tidak khusus untuk kita sebagai umat Muhammad, tetapi menyeluruh setiap umat yang iman, maka diwajibkan puasa oleh Allah. Jadi ayat ini indah. Ora kok poso mboten, tapi awakmu kewajiban poso. Kan enak, dialeknya itu enak. Niki lek ngrasakne omongan. Ngrasakne omongan niku antara puasalah kamu dengan kamu diwajibkan puasa. Niku ketoke ya alus, kalimat yang terakhir diwajibkan atas kalian puasa. Alhamdulillah, karena Allah itu memang melihat kondisi manusia itu, kalau melihat puasa itu umpane kayak awang-awangan pih gak oleh ngerokok,
gak oleh mangan dan lain sebagainya. Kelihatannya berat. Maka Allah dalam ayat yang menyuruh puasa itu tidak setegas ketika menyuruh untuk sholat, tetapi kutiba, diwajibkan. Allah sendiri tidak menampakkan jati dirinya dalam arti tak wajib nih awakmu, enggak, tapi dengan bahasa mabni maf'ul. Jadi pelakunya yang mewajibkan itu dirahasiakan, tidak disebut. Kalau aujabtukum, saya wajibkan atas kamu. Nah ini nampak Allah langsung tegas, saya wajibkan. Tetapi ketika Allah mengatakan diwajibkan, ya tentu kita tahu yang mewajibkan itu bukan Pak Yai, bukan Kanjeng Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biar kita enggak ada rasa iri, biar tidak merasa sendirian, Allah beritakan kepada kita bahwa yang puasa bukan hanya kamu, tetapi orang-orang terdahulu sebelum kamu. Agar apa? Agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Memang puasa sendiri ini sudah merupakan takwa Allah yang luar biasa. Karena kita ketika mampu mengendalikan nafsu tanpa melihat siapa-siapa, ini jelas pendorongnya, motivasinya adalah hanya karena takut kepada Allah. Coba panjenengan teng daleme dhewe enek sego segane dhewe, enek rokok rokoke dhewe, nyang omah dhewe. Ngono ki cara gak wani mangan wedi sapa? Wedi sapa? Allah. Jadi kelihatan sekali bahwa hati ini nyetrume teng Allah niku luar biasa. Sehingga niku wau sendirian di rumahnya sendiri, ada makanannya sendiri, tidak ada yang lain, nggak ada yang tahu, tetapi kita tetap bertahan. Yang ditakuti siapa? Tentu yang ditakuti hanyalah Allah. Biar mungkin orang lain nggak tahu, tetapi kita ingat Allah Maha tahu. Di sini ada nilai atau hikmah penting, kita memang disiplin dengan hukum. Yang dasarnya disiplin, patuh dengan hukum, bukan karena siapa-siapa, tetapi hanya semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga andai kata nilai kedisiplinan, rasa takutnya ini kepada Allah ini dibawa di dalam berbagai segmen kehidupan, di dalam berbagai kedudukan-kedudukan yang terkait dengan kepercayaan masyarakat, seorang pemimpin, seorang pemegang kekuasaan. Nah, ketika disiplinnya, jujurnya di dalam mengelola sesuatu yang diamanatkan ini hanya karena Allah, maka rasanya tahanan itu enggak terlalu banyak orang. Karena podo takut nenggone Gusti Allah, enggak karena takut KPK, enggak karena takut ketahuan polisi dan lain sebagainya, tetapi takutnya melanggar hukum hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalau puasa ini, nilai puasa ini berlaku di setiap individu, walaupun tidak dalam kondisi puasa syar'i, tetapi mengambil nilai-nilai yang tinggi dan hikmah yang terdapat di dalam puasa, bahwa kita tidak berani melanggar itu karena Allah, maka kehidupan ini akan semakin sejahtera. Ning mergo kadang-kadang awake dhewe niki wedi menungso
Wala tahsawuna sawahsauni. Dan Allah niku sudah memanti-manti, jangan kamu takut kepada manusia ketika mau melanggar undang-undang, tetapi takutlah kepada saya. Wahsauni wali utimma ni'mati. Ning diwale wedi karo menungso gak wedi karo menungso tapi gak wedi karo Allah. Akhirnya amburadul, pokoknya gak enak wong jalan terus. Nah, niki karena kita belum bisa mengambil makna yang terpenting di dalam hikmah puasa. Hanya seakan-akan puasa itu terbatas pada bulan Ramadan saja, tetapi pada hakikatnya nilai puasa ini harus dibawa di dalam segala aspek kehidupan kita, yang dalam hal kita takut melanggar undang-undang yang ada. Hadirin rahimakumullah, makanya ayat ini diakhiri dengan la'alakum tattaqun, agar kita menjadi yang takwa. Hadirin, kemudian Allah juga membuat kita itu terasa ringan di dalam puasa ini, enggak merasa terbebani dengan beban yang berat, tidak, tetapi membuat kita menjadi terasa ringan. Enggak lamalah puasa itu, enggak suwe lah puasa, hanya dalam beberapa hari yang bisa dihitung. Kapan sih nek dihitung berarti kursa iti ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Kok banget suwe ini enggak sampai ra kena dihitung. Ini artinya juga biar kita itu tidak terbebani jiwa kita. Ini juga sebuah pelajaran bagi kita, agar sesuatu beban ini tidak terlalu terasa berat, maka kita mengatakannya itu ojo diabot-abot nih, walaupun memang rada abot, tapi ojo digawe bahasa sing abot. Utang ngono akeh. Nah, ngono ki lagi ngonek tok mane wis rada mblenger nih rasane. Alas, utang sekedar. Kita bahasakan dengan bahasa yang tidak membebankan pada diri kita sendiri. Ini latihan menggunakan atau belajar mengambil hikmah dari ayat. Loro titik ini, awakku masya Allah loro. Nah ngono kuwi muni ngontok iku wis dadi loro masalahe. Ayo ngelulah ngono enak kan. Jadi enggak terlalu membesar-besarkan gitu, sehingga tidak menambah beban di dalam pemikiran kita. Mambengi gak pati enak ya gitulah. Kuwate lek loro nemen tenan piye? Kadang kok nek mambengi masya Allah rasane awakku kaya digewepuki, kaya tahu-tahu digepuki. Tahu bungo digepuki wong. Kita ini memang kadang-kadang menghayal sesuatu yang belum pernah terjadi dalam menggambarkan sesuatu penderitaan. Wetenge loro ni jepih, wetengku rasane kaya dijojoh-jojoh dom. Tahu burung dijojoh dom, sontek tapi tahu. Nah, ini artinya membayangkan sesuatu yang terlalu berlebihan. Ya, kita belajar dari Quran ayyamam ma'dudat. Ya masih nomen ya katakan is loro ngono ae wis penak. Jadi enggak terlalu dibebankan. Niki menurut angan-angan kula bener salah wa alami shawab. Ayyamam ma'dudat. Di samping itu dalam puasa itu banyak dispensasi, banyak kemurahan-kemurahan
yang diberikan kepada kita. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Lek pas lara terus gak poso utawa lunga terus gak poso. Lunga sing gak poso iki nek lungane adoh terus budale sadurunge subuh ngoten niku tenggalan oleh gak poso. Lek lungane jam 09.00 sarapan mesisan ya iku ya ngawur. Terus lungane Kediri au ngalah safarin kok. Dalile Quran enek au ngalah safarin, kita itu ketika bepergian terus Allah tidak mengatakan kemudian tidak puasa, tidak, tapi Quran itu memang modelnya simple, ringkas. Langsung aja maka diganti dengan hari yang lain. Nah ini ada ganti itu ada berarti ada yang ditinggal. Maksudnya ketika sakit yang ketika dibuat puasa tambah sakit, ini yang boleh kemudian kita enggak puasa. Nek gudiken ngene terus gak poso ya ketak wae. Jadi boleh tidak puasa dalam kondisi sakit sekiranya kalau dibuat puasa sakitnya semakin parah. Karena ketika puasa stop, nggak boleh minum obat, nggak boleh ini dan itu, kan akhirnya membuat parah. Nah begitu itu loh yang kemudian pamangkana maridon au ala safarin. Walaupun Quran tidak memerinci secara detail, tapi fikih yang kemudian menjelaskan. Maka kita nggak boleh hanya ambil letterlek ayat-ayat Al-Quran, kita akan jadi bingung dengan sendirinya. Aku loro gak poso, pilek akhirnya gak poso. Boson wayahnya rutang kancane gak poso ndek dhewe. Kayak ini kan. Pokoknya loro gak poso, lungo nggak enak keterangan adoh cedek, akhirnya nggak poso. Qurannya nggak nerangno kok. Nek engkel-engkelan perkara Quran ya, kita mengambilnya itu dari Quran tok ini malah keblinger. Mergo memang bukan level kita mengambil hukum sendiri, menganalisa sendiri dari ayat-ayat Allah. Ngocone ora pati paseh mengarungi makna Al-Quran. Melok bayai melok para ulama niku dijamin dan ada yang bertanggung jawab atas kebenarannya. Hasil riset daripada para mujtahid cukup dijadikan sebagai pegangan di dalam kita melaksanakan syariat-syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, selain ayat-ayat tersebut saya tertarik dengan motivasi nikahnya Nabi. Man fariha bituhulir Ramadan haramallah jasadahu alan niron. Barang siapa yang merasa bahagia, senang dengan kehadiran Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk dibakar di neraka. Nah niki empane wenteng niki. Enak men bunga wis gak mlebu neraka. Pertanyaannya, benar kita bisa bunga apa tidak gitu masalahnya. Bisa bahagia apa tidak? Ini yang mesti harus kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Nah, saniki jenengan tak tekoki. Cara Ramadan ngene jenengan alhamdulillah Ramadan, marhaban ya Ramadan, bahagia alhamdulillah, sujud syukur. Apa mbane aduh moro-moro poso. Aduh kok alhamdulillah. Boleh kita basa-basi mengatakan alhamdulillah, gayane bunga didelok saka nek wis entek Ramadan. Logikanya kalau datangnya menggembirakan, hilangnya hilangnya bagaimana? Jenengan ketekan duit akeh, bunga apa susah? Duit muntek, bunga apa susah?
Jadi logikanya begini, ketika datang mengembirakan maka hilangnya tentu menyusahkan. Terus saiki awake dhewe ditekoki nek Ramadan wis arep entek ngene bunga apa susah. Mpane lho, jujur bunga apa susah? Masih ora iso tuku klambi anyar ya bunga. Dengan kula niki enten jenenge Mbah Suro tinggi otak-atik mathuk karo arek. Mbah Suro tuku jalin riyaya gak iso salin. Enek arek desa. Masih gak iso salin, artinya nggak bisa membeli yang baru-baru itu. Empane arep entek Ramadan tuh, alhamdulillah kurang rong dino, alhamdulillah karek sedina. Luwung nek tekone bunga iku ilange kudune susah. Ning nyatane semakin hari semakin habis Ramadan kita akan seakan bisa terlepas dari ikatan, merasa longgar, alhamdulillah, sampai tubuh alhamdulillah, padahal kehilangan. Ini kebodohan kita, kehilangan malah alhamdulillah. Kehilangan apa? Nilai-nilai Ramadan yang luar biasa, doa mustajab, ibadah dilipat gandakan, surga dibuka, neraka ditutup. Lu nguntek kok iso muni? Kok iso muni? Alhamdulillah. Ini pancen ya ininya ini kita ini seperti itu. Makanya kan Nabi di lain hadis, andai kata kamu tahu ma fi Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la taman naunna ayakuna sana kulha Ramadan au kamal. Kok jenengan ngerti rahasia Ramadan, ngerti hikmah Ramadan, pasti kita menginginkan setahun ini jadi Ramadan. Tapi awake dhewe kan gak pengen toh. Ngono kuwi, pengen apa gak mesak wulane dinyang. Nah inilah, maka kita tidak bisa serta-merta ngeklaim dengan bunga atas kehadiran Ramadan itu surga, nggak bisa. Walaupun kalimat dari hadis itu seperti itu, tetapi membutuhkan bagaimana sikap kita sendiri, hati kita sendiri. Ini perlu kita cek dan kita ukur, benarkah saya sudah bisa merasakan kebahagiaan ketika hadir bulan Ramadan. Nah, untuk mengecek atas kebahagiaan itu dilihat dari akhir. Ketika akhir Ramadan awake susah apa bunga. Kapan mburine kok susah, berarti bungamu itu benar-benar bunga. Tapi kalau belakangan kok merasa sudah semakin sedikit kewajiban Ramadan, dia merasa bangga, menunjukkan kamu merasa terbebani oleh Ramadan, tidak merasa terrahmati oleh Ramadan. Perasaan mawon iki yang diatur. Ketika kita merasa dengan Ramadan kita dirahmati oleh Allah, diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah, tentu ketika akan habis Ramadan kita susah. Bukan susah karena nggak punya uang, bukan susah karena nggak bisa beli yang baru, tetapi susah karena kehilangan kesempatan yang seperti di dalam bulan Ramadan. Dan tahun depan kita masih bertanya, nyampe apa tidak? Nah, disinilah maka akan timbul rasa nyesal, rasa susah, rasa prihatin ketika habis bulan Ramadan. Ya muka-muka sakit ngoten. Walaupun sisi lain kita ya tentu ketika sudah selesai kita melakukan sebuah kewajiban itu pasti kita bersyukur. Tapi bukan berarti itu kegembiraan yang mutlak. Tetapi dari sisi itu sebagai rahmat Allah kita bersyukur di mana kita bisa menyelesaikan tugas yang mulia.
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sisi lain merasa kehilangan kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang utama. Nek didelokkan ngoten niku, jadi amal pahala yang sunnah seperti yang wajib, yang sunnah dilipat gandakan. Muga-muga niki kita bisa meraihnya, bisa menggunakan kesempatan Ramadan itu full untuk beribadah. Allahumma amin. Ya tentunya masih ada waktu yang harus digunakan untuk yang lain. Ketika tarweh kemudian termasuk programnya Masjid Taqwa ini ada hafid gitu ya, jadi membaca Quran niki alhamdulillah. Jadi nanti bisa takwa rasa Mekah, Masjid Taqwa rasa Madinah. Berkata mereka larang surat ikhlas, gak enek surat ikhlas. Mesti suratnya panjang-panjang. Dan memang yang paling utama menurut fikih ya, di dalam sholat tarawih khususnya itu memang membaca Quran secara tartil. Kalau di luar Ramadan memang tidak terlalu ditekankan. Bahkan kalau di luar Ramadan itu membaca surat pendek tapi sempurna lebih baik daripada membaca ayat tetapi potongan dari surat yang panjang. Jadi awake dhewe boleh ngimami Jum'ah kok terus hanya mengambil ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu lebih utama kita baca Sabbihisma utuh bagi imam. Lebih utama kita baca Sabbihisma pendek tapi utuh daripada kita baca surat yang panjang tapi sebagian. Ini kalau aturan fikih. Demikian juga nanti yang rakaat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sampai turutnya. Itu lebih utama, masih kalah utama dengan membaca hal ataka haditsul ghasyiyah. Kalau apal semua dibaca, engko makmume gremeng sawimen. Nah gitu. Makanya ya cara kula ya Sabbihisma wae memang apale kuwi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kecuali kalau tarwih. Tarwih itu disunahkan membaca Quran secara tertib dalam sholat sampai khatam, walaupun tidak satu surat tetapi bertahap satu rakaat sakrai begitu. Jadi 2 sholat sak lembar itu memang lebih baik daripada surat-surat pendek walaupun lengkap. Niki menurut aturan fikih. Nek aturan kesenangan dan hobi itu di luar aturan fikih. Aku seneng aku maca iki ya. Wis pokoke alhaqumut karo kulhu. Ya monggo lah ngono-ngono tarweh kayak saya ngomong iki. Alhamdulillah. Jadi kita ikut menyambut dengan gembira kalau di sini kemudian menghadirkan imam yang ahlul Quran. Dalam hal ini syukur tidak hanya ahlul Quran tapi ahlul fikhi. Cara kula iki kepengene ya hafid tapi faqih, tidak sekedar hafid. Karena kalau ada terjadi sesuatu masalah dalam Quran, di dalam salat ketika tidak ngerti fikih, dia bingung. Piye? Nah, maka dipentingkan fikihnya daripada Al-Qur'annya. Sebenarnya seperti itu formalitasnya seperti itu. Dene ahli Quran tok ya monggolah mergo memange fikih itu gak pati gelem belajar itu. Tetapi setidaknya sudah 1 poin, ada Quran dan membacanya. Kalau nggak hafal bagaimana? Baca. Tidak harus hafal sebenarnya. Kita tidak fanatik dengan hafid. Kalau memang ingin membaca Quran dengan runtut, tidak harus hafid. Di Masjid Agung itu ada tempat Quran di depannya si imam. Jadi imamnya buka Quran dengan gerakan-gerakan yang tidak membatalkan sholat. Jadi tidak harus hafid.
membaca Quran dan pahalanya akan berlipat ganda. Cuman kita akan bangga begitu, hafid macane enak. Itu nafsu kita seperti itu, merasa bangga, merasa lain daripada yang lain. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Tetapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya sudah mendapat nilai 1. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan jasmani rohani, kecukupan dalam rizki, kesempatan untuk beribadah dan lain sebagainya, sehingga puasa hadir benar-benar merupakan rahmat bagi kita sekalian. Allahumma amin. Tidak ada rasa ketersiksaan di dalam bulan puasa, tidak ada rasa tekanan, tidak merasa tertekan dengan bulan puasa, tetapi kita santai, kita merasa bahagia, merasa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah senantiasa menyertai kita dalam hal pertolongan dan ridhonya. Allahumma amin. Mugi-mugi manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, aina waladana wa dzurriyyatina wa ikhwanana ala jam'iyatina ribana ya Allah, ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik ya Allah. Qawwina ala ta'atik ya Allah, qawwina ala ta'atik wa ala ta'atik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.